Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni'mal wakil wa ni'mal mawla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa 'ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan ini merupakan bulan Rabiul Awal. Bulan di mana di dalamnya salah satu peristiwa penting adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penentuan bulan ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa makna. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jumlah bulan di hadapan Allah dan sisi Allah itu adalah berjumlah 12 bulan. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Karena itu perjalanan bulan dari satu bulan ke bulan lainnya, termasuk bulan Rabiul Awal dengan segala peristiwa di dalamnya, mengandung makna di mana kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk kemudian menjadi catatan penting di dalam kehidupan kita. Itulah sesungguhnya ketika kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad yang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Semata-mata niat kita adalah bagaimana mengisi di antara rangkaian bulan itu, termasuk bulan Rabiul Awal, sebagai bagian penting dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sekali lagi tidak ada yang sia-sia sekecil apapun yang Allah ciptakan, termasuk perjalanan 12 bulan yang kita lalui dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Karena itu menjadi penting untuk terus kita mengingat kembali tentang sosok Nabi kita, bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya adalah simbol akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada Muhammad la'ala khuluqin 'azim, budi pekerti yang agung, khuluq, akhlak. Karena itu penting untuk kita kemudian mengurai kembali tentang akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Akhlak itu adalah sikap kita, perilaku kita, baik terhadap sesama, termasuk terhadap Allah, terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap alam raya. Itu semua adalah bagian dari akhlak kita. Akhlak adalah tata cara kehidupan kita. Karena itu di dalam Islam ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah, ada perilaku yang mulia yang terpuji, tapi juga ada perilaku yang hina atau jelek. Hadirin rahimakumullah, karena Nabi Muhammad merupakan simbol dari akhlak, simbol dari perilaku yang mulia, maka kita sebagai umatnya bisa menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Karena bagaimanapun tentu kita bisa menempatkan diri sebagai hamba, sebagai umat yang berusaha semaksimal mungkin mengikuti teladan Rasulullah. Kita tidak mungkin menyamai Rasulullah karena dia memiliki sifat maksum, sosok yang terjaga dari salah. Tapi kita sebagai manusia bukan berarti kita tidak bisa meneladaninya. Tentu meneladaninya Nabi sebagai manusia sebatas kita sebagai manusia. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia
dihadapkan pada kenyataan yang selalu menuntut kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi bagian dari khuluqul azim. Ketika ketika sahabat menanyakan kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasulullah, Siti Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Apa artinya? Yang pertama, bahwa ketika kita membuat komitmen untuk mengikuti, meneladani Nabi, maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Secara verbal, di rumah kita ada Al-Quran misalnya, di masjid ada Al-Quran, dan lebih dari itu kita membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin belum paham atau kita membacanya secara terbata-bata, tapi itu sebagai ikhtiar, sebagai komitmen kita mengikuti khuluqul azim tadi, akhlak Rasulullah, maka itu harus kita paksakan untuk kita cicil sedikit demi sedikit. Ketika kita merasa membaca Al-Quran masih terbata-bata, maka perasaan itu akan mendorong kita untuk belajar. Ketika bacaan Al-Quran kita lancar, maka kita tingkatkan untuk memahami Al-Quran. Karena disitulah akhlak Rasulullah. Kalau kita bicara secara umum tentang Al-Quran, maka di dalamnya adalah tata aturan kehidupan yang baik, tata kehidupan yang mulia. Jadi memang singkat ketika disebutkan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka sungguhnya kita diminta untuk pertama sering membaca Al-Quran. Pastikan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah merasa hadir bersama kita, maka pastikan kita salah satunya kita selalu dekat kepada Al-Quran. Selalu ada kehendak dorongan hati untuk membaca Al-Quran, walaupun dalam satu hari mungkin satu ayat, dua ayat, atau satu lembar dan sebagainya, sebagai bukti bahwa kita cinta Rasulullah dan kita punya komitmen untuk mengikuti akhlak Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, di antara sifat Rasulullah yang Rasulullah dapatkan jauh sebelum diangkat sebagai Rasul adalah Al-Amin, sosok yang terpercaya. Kepercayaan ini Al-Amin punya akar kata dengan amanah. Jadi kita sesungguhnya Allah ciptakan dengan segala amanah yang dititipkan pada kita. Maka sejauh mana kita mampu melaksanakan amanah itu, maka disitulah sesungguhnya sifat Al-Amin yang seharusnya kita tunjukkan. Kepercayaan, menjadi orang yang terpercaya itu adalah fondasi kehidupan kita. Kita punya teman, punya keluarga, punya pekerjaan, itu semua bisa berlangsung secara baik apabila dibangun dengan adanya Al-Amin, saling percaya atau trust. Saling percaya dengan sesama itulah yang kemudian membentuk kehidupan kita. Tanpa kepercayaan di antara kita, maka interaksi kita, hubungan kita dengan sesama lebih kepada hubungan yang basa-basi, tidak berpatokan atau berfondasi pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sifat Al-Amin ini bukan kita klaim sebagai sesuatu yang ingin kita dapatkan, tetapi segala perilaku kita yang menunjukkan kejujuran kita, kepercayaan yang kemudian orang-orang tumbuh terhadap kepercayaan pada kita, maka dengan sendirinya orang lain akan memberikan identitas kita sebagai Al-Amin. Jadi Al-Amin bukan sebagai tujuan, tapi itu adalah kepastian atau keniscayaan yang harus kita tunjukkan di dalam sikap dan perilaku kita. Karena dengan begitulah kemudian akan tumbuh kepercayaan orang lain terhadap kita sebagai bagian dari lingkungan kita, sebagai bagian dalam keluarga kita, kita sebagai ayah mungkin, atau kita di tempat kerja sebagai atasan atau sebagai bawahan. Ketika kepercayaan tumbuh, maka akan terjadi mekanisme pekerjaan yang produktif. Hadirin rahimakumullah, sifat lain yang Rasulullah tunjukkan sesuai dengan apa yang disabdakan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku an tawadhu, untuk kita semua bersikap tawadhu, rendah diri.
ila ahadin wa la yaqi ahadun ila ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang merendahkan orang lain dan tidak ada seorang pun yang bersifat lalim atau melampaui batas terhadap orang lain. Inilah sifat tawadhu, rendah diri. Sifat tawadhu ini kemudian bukan berarti kita menghinakan diri. Sifat tawadhu adalah sifat tengah-tengah, sifat moderat antara sombong dan menghinakan diri kita. Ini hal yang sering kita kabur memahaminya, karena kesannya tawadhu adalah menempatkan diri kita serendah-rendah. Sesungguhnya tawadhu itu lebih kepada rendah hati untuk kemudian memuliakan orang lain. Kenapa harus dimuliakan? Karena sesungguhnya semua manusia Allah ciptakan dalam kondisi mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Jadi inilah fondasi yang kedua yang bisa kita teladani dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari kehadiran kita, kesempatan yang Allah masih berikan pada kita untuk hadir di bulan Rabiul Awal. Hadirin rahimakumullah, karena itu sekali lagi fondasi utama kita dalam konteks meneladani Rasulullah adalah bagaimana menghidupkan tata cara kehidupan Rasulullah sebagai manusia. Sekali lagi sebagai manusia, karena kita adalah manusia biasa yang di dalamnya tidak ada kemungkinan untuk tidak salah. Kalau Rasulullah disebut maksum tadi artinya terjaga dari kesalahan, maka bagi kita sebagai manusia Allah menyediakan ruang yang sangat luas untuk menyesali kesalahan yang kita lakukan dengan beristighfar maupun menyesal terhadap pekerjaan atau perbuatan yang salah. Karena hanya kesadaran inilah yang akan terus mendorong kita menjadi manusia yang semakin mendekati apa yang Rasulullah contohkan. Karena itu sekali lagi apa yang difirmankan tadi tentang wa innaka la'ala khuluqin azim bukan sesuatu yang kemudian terlalu jauh untuk kita raih. Dalam konteks tradisi masyarakat kita, dalam hal memperingati Maulid Nabi atau hari lahir Nabi, sesungguhnya adalah yang perlu ditanamkan, mengingatkan kembali. Bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini jauh dari apa yang diteladankan oleh Rasulullah, tapi dengan peringatan Maulid Nabi itulah sesungguhnya kita diingatkan untuk mengevaluasi diri sejauh mana kita sudah melangkah sebagai umat Rasulullah. Hanya dengan evaluasi itulah sesungguhnya kita bisa memiliki pijakan yang jelas dan kuat. Tentu karena itu tidak kemudian kita baru dalam 1 tahun memperingati itu. Karena sesungguhnya akhlak kita, perilaku kita hitungannya bukan tahun, tapi dari waktu ke waktu, bahkan dari detik ke detik, dari menit ke menit. Dan disitulah momentum kita untuk mengevaluasi sejauh mana perilaku kita, akhlak kita sudah mencontoh atau mendekati nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi adalah menjadi manusia yang dipercaya, karena kita selalu menerapkan, menunjukkan kejujuran kita sehingga tercipta trust di lingkungan kita, kebersamaan. Dan yang kedua adalah kita jangan sekali-kali menyombongkan diri atas apapun yang kita miliki atau apapun yang kita anggap unik selama ini, baik itu jabatan, harta, keluarga dan lainnya. Karena semua itu adalah amanah, maka landaskan kita sebagai menjadi orang yang alami. Sekali lagi mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kita untuk hadir di bulan Rabiul Awal bukan sekedar kehadiran kita di bulan ini, tapi lebih dari itu adalah memastikan kita punya makna sebagai umat Rasulullah yang selalu berikhtiar menyicil kebaikan demi kebaikan pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang lain, pada alam dan lingkungan kita, dan terutama tentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak kita yang kita mohonkan, mudah-mudahan akhlak yang kita kembangkan dalam kehidupan kita ini adalah akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, yang pujiannya bukan karena kita menjadikannya tujuan, tapi lebih karena orang lain menempatkan kita menjadi orang-orang yang terpuji karena sikap dan perilaku kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha
li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tanhahu 'amma nahaa wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in ila ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.